Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah seri kedua, episode keempat ya, di mana dalam podcast ini saya akan membacakan beberapa cerita bermakna yang tentu saja memiliki nilai moral yang baik yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita mulai ceritanya ya. Cerita pertama ini adalah berjudul Bacaan Liturgis dari London Universe. Eamon Andrew, seorang penyiar televisi Irlandia terkenal, bercerita tentang dirinya. Pastor parokinya di Dublin menanyakan kepadanya apakah ia bersedia menerima tugas membaca salah satu bacaan liturgi hari Minggu, dan Eamon dengan senang menyetujuinya. Maka pada hari Sabtu malam, pastor mengutus salah seorang putra altar untuk menanyakan Eamon apakah ia bersedia bertugas membaca pada misa Minggu besok. Ia menolak. Dan inilah jawaban yang diberikannya kepada pastor parokinya. Sejauh yang saya ketahui, sabda Allah adalah sesuatu yang secara mutlak sangat mulia. Ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa bagiku. Aku telah melakukan banyak pengorbanan selama hidupku karena keyakinan-keyakinan yang kumiliki tentang sabda Allah. Dan karena itu, saya tidak akan pernah meremehkan Injil. Pastor meminta saya datang besok dan tampil untuk membaca sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Jika saya menyusun suatu program televisi, saya menghabiskan waktu selama 1 pekan untuk merencanakan dan menyiapkan itu. Saya tidak akan tampil hanya untuk membaca di hadapan umat, tanpa suatu persiapan yang cukup, tanpa lebih dahulu menghayatinya sendiri. Saya ingin tahu pesan apa yang dapat saya peroleh diperoleh umat dari bacaan itu. Saya ingin mendoakannya. Ya, menarik ya. Alkitab bukan hanya dibacakan juga, tetapi Andrew ini menginginkan supaya dirinya bisa menghayati dulu apa yang akan dibaca dan pernah menjalankannya. Baiklah, kita lanjut cerita selanjutnya berjudul Penyelamat Pribadi. Ratusan tahun silam, sebuah keluarga Inggris yang kaya raya membawa anak-anak mereka ke desa untuk berlibur. Tuan rumah menyerahkan rumahnya kepada mereka selama 1 pekan. Anak-anak berenang di kolam. Salah seorang anak mulai tenggelam dan seorang anak lainnya berteriak minta tolong. Putra tukang kebun melompat masuk dan menolong anak itu. Kemudian orang tua anak itu menanyakan tukang kebun apa yang dapat mereka lakukan untuk membalas budi baik pahlawan kecil itu. Tukang kebun mengatakan bahwa anaknya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ia ingin menjadi dokter, katanya. Para tamu itu pun bersalaman dengannya. Dengan senang hati kami akan membiayai sekolahnya, kata mereka. Beberapa tahun kemudian, Winston Churchill menderita pneumonia dan Raja Inggris menganjurkan agar dokter terbaik perlu ditemukan untuk menyelamatkan Perdana Menteri Churchill. Dokter yang ditemui adalah Dr. Fleming, penemu penisilin. Setelah ia sembuh, Churchill mengatakan kepada Fleming, jarang terjadi seseorang diselamatkan 2 kali oleh penyelamat yang sama. Fleming pula lah yang telah menyelamatkan Churchill di kolam renang dulu. Tony Castle, wow, luar biasa ya ini ya. Ternyata Dr. Fleming penemu penisilin ini dulu bisa menjadi dokter karena dibiayai oleh para tamu yang salah satunya adalah keluarga Winston Churchill ya. Itulah mengapa pada kebudayaan Kristen kita saling membantu walaupun hal-hal kecil ya. Kita tidak akan pernah tahu di masa depan akan seperti apa. Baiklah, kita lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Cerita ini berjudul Garis Kehidupan. Chad Farah adalah seorang imam Anglikan. Pada tahun 1953, ia memimpin upacara penguburan seorang gadis berusia 18 tahun yang melakukan bunuh diri. Para ahli jantung yang memeriksa sebab kematiannya mengatakan bahwa gadis itu mungkin tidak akan melakukan perbuatan nekat. Ini seandainya ada seseorang dekatnya yang mendengarkan masalah-masalahnya.
Chadwara memutuskan untuk menggunakan gedung gereja dan teleponnya di London untuk mendengarkan setiap orang yang berada dalam keadaan putus asa. Ia memasang iklan kecil pada koran lokal, dan dalam minggu pertama ia telah menerima 27 telepon. Mulai saat itu, ia bekerja selama 12 jam sehari untuk mendengarkan dan menasehati orang. Ada begitu banyak orang di luar ruangannya menunggu untuk bertemu, sehingga ia meminta bantuan beberapa orang umatnya untuk datang dan menghidangkan kopi bagi mereka. Sering terjadi ia menemukan orang-orang yang datang dengan keadaan tekanan jiwa yang sangat berat, menjadi orang yang lain sama sekali setelah hanya menunggu di luar ruang kantornya. Sebagian dari mereka bahkan tidak menunggu untuk bertemu dengannya, karena seorang pelayan telah bertindak sebagai sahabat bagi mereka. Maka imam itu memutuskan untuk mendidik sekelompok orang dari umatnya bagaimana menjadi penolong bermanfaat bagi klien melalui sikap bersahabat yang mereka perlihatkan. Itulah riwayat terbentuknya kaum Samaritan. Di beberapa negara, kelompok yang mirip seperti ini juga telah ada. Tulisan ini adalah karya Patricia Curley ya. Wow, luar biasa ya, ternyata hotline untuk pelaku yang akan melakukan bunuh diri itu dimulai di sebuah gereja di Anglikan, tepatnya tahun 1953 tadi ya, oleh seorang imam Anglikan. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Mengenal kedewasaan diri, karya Leonard Weddell. Seorang dewasa tidak akan terlalu serius memperhatikan dirinya, pekerjaannya, ya. Seorang dewasa bersikap waspada. Seorang dewasa tidak selalu melihat dengan kecurigaan setiap situasi permusuhan yang timbul. Seorang dewasa terlalu angkuh untuk meremehkan seseorang. Seorang dewasa mempunyai kepercayaan diri yang dibentengi oleh iman akan Allah. Seorang dewasa tidak pernah menerima baik kesuksesan maupun kegagalan dalam dirinya sebagai sesuatu yang abadi. Seorang dewasa tidak pernah menerima perasaan hatinya sebagai sesuatu yang tetap. Seorang dewasa adalah orang yang dapat mengendalikan keinginan-keinginan pribadinya. Seorang dewasa tidak takut berbuat kesalahan. Wow, luar biasa ya ceritanya ya. Itu tidak perlu saya komentari, karena kalau kita renungkan ya benar, dan itu harus kita jalani untuk menjadi semakin dewasa. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cerita berjudul Kecemasan. Karya Tony Castle. Konon ada sebuah cerita tua tentang seorang malaikat yang bertemu dengan seorang pria yang memikul beban berat di punggungnya. Malaikat itu menanyakan beban apa yang dipikulnya itu. "Kecemasan-kecemasanku," kata pria itu. "Perkenankan aku melihatnya," kata malaikat itu. Ketika kantong dibuka, ternyata kosong. Kemudian malaikat itu bertanya kepadanya, "Apa saja yang engkau cemaskan?" "Hanya 2 hal," kata orang itu, "kemarin dan esok." "Mengapa menceritakan kedua hal itu? Mengapa mencemaskan kedua hal itu?" tanya malaikat. "Kemarin telah berlalu dan sudah terlalu terlambat untuk mencemasinya. Sedangkan besok belum nyata. Jadi bagaimana engkau dapat mencemaskan apa yang belum nyata?" Malaikat menasihatinya agar ia tidak perlu memikul beban apapun. Maka ia pun membuang bebannya itu. Tony Castle. Menarik ya. Ceritanya persis seperti ya itu. Masa lalu adalah sudah berlalu, masa depan belum ada. Ya, kita punya adalah hari ini ya. Satu nasihat yang sangat baik. Selanjutnya adalah cerita berjudul Hadiah Terbaik. 2. Waktu Anda. Ia satu-satunya anak kecil dalam keluarga, dan ia mempunyai segala sesuatu yang ia butuhkan. Kamarnya penuh dengan mainan dan perabotan, sebuah CD-ROM, video, internet, 1 set televisi. Ia mendapat uang saku sebanyak yang diinginkannya. Mereka mempunyai sebuah mobil mewah dan seorang supir yang selalu siap untuk mengantarnya kemanapun ia mau. Seperti biasanya, ia bersama ibunya dan ayahnya menonton TV. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ralph sudah berkali-kali mencoba mengajukan beberapa pertanyaan atau hal lain,
Tetapi kedua orang tuanya selalu mengelak dengan mengatakan, "Nanti saja, engkau mengganggu program." Selesai menonton TV, orang tuanya langsung membicarakan apa yang hendak mereka beli baginya sebagai hadiah Natal. Ia sudah memiliki setiap jenis permainan yang ada di dunia. Maka mereka memutuskan untuk mengajaknya pergi berbelanja keperluan Natal dan membiarkan dia memilih sendiri hadiahnya. Mereka berkeliling dan terus berkeliling hingga ia merasa bosan. Akhirnya orang tuanya bertanya kepadanya, "Apa saja yang kau inginkan sebagai hadiah Natal bagimu?" Ia mengangkat bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian mengenal kakek, pemahat kayu yang saya kunjungi ketika kalian sedang tidak ada di rumah? Ia membiarkan saya membantunya mengeluarkan kulit-kulit kayu. Kemudian kami beristirahat untuk minum kopi dan duduk berhadapan, berbincang-bincang dan bercerita. Besok kami berdua akan membuat kandang Natal. Ia selalu memimpikan sebuah pipa cerutu yang istimewa. Saya ingin membelikan itu untuknya, karena ia selalu mempunyai waktu untukku." Orang tuanya mendengarkan perkataan itu, memahami maksudnya dan saling menatap. Rab melanjutkan, "Ia selalu berbicara kepadaku sementara aku bermain dengan potongan-potongan kayu dari pekerjaannya. Papa dan Mama, saya ingin kalian melakukan hal itu juga kepada saya." Sekarang orang tuanya mengerti. Ralph menghendaki hadiah yang tidak dapat mereka beli. Ia menghendaki waktu mereka. Pasti Anda mempunyai waktu untuk orang lain selama hari-hari libur. Herbert Berger, penulis dari cerita ini ya, begitu menarik ya. Anak-anak itu tidak cukup hanya dengan memberikan hal-hal yang bisa dibeli, tapi dia membutuhkan waktu kita, sesuatu yang sangat berharga. Karena waktu anak-anak tidak akan terulang kembali dan biasanya berlalu dengan begitu cepat ya. Makanya kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Kita berikan waktu kita berikan perhatian pada waktu-waktu itu. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita terakhir dari episode ini ya. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.